Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Ibadah minggu ini sekaligus pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kedua di tahun 2020, di dalam menandai Hari Pembangunan GKJW. Ibadah kali ini juga masih tetap kita laksanakan di rumah atau di sel-sel pelayanan kita secara online. Karena masih tersebarnya pandemi COVID-19 yang masih belum memungkinkan kita untuk beribadah secara berjemaat di gereja. Namun, tentu itu semua tidaklah mengurangi kekhidmatan, kesungguhan, dan ketulusan kita untuk bersembah bakti di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk bersembah bakti kepada Tuhan, dan kita memenuhi undangannya di dalam perjamuannya yang kudus. Kita angkat pujian demi kemuliaan namanya melalui Kidung Jemaat 344, ayat yang pertama dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Para kekasih-kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh, bahwa ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghalang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itu Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita merespon bahagian firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 441 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan tetap nyata atas diri kita. Itu terbukti pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun persekutuan. Dan pada saat ini kita boleh mendengar sapaan firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama satu hati, kita mohon bimbingan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah ibadah yang kami bangun bersama pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama akan belajar akan firman-Mu. Di tengah berbagai penderitaan, perpisahan, kesesakan, dan pergumulan akibat dosa, kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Allahku, untuk menyembuhkan dan memulihkan jiwa kami. Pada saat ini ya Allah, kami menutup bibir kami dan membuka telinga kami. Apakah yang hendak Engkau sampaikan kepada kami? Melalui pembacaan sabda-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, berbicaralah ya Bapa kepada kami, anak-anak-Mu ini yang selalu haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah kepada kami, berfirmanlah kepada umat-Mu. Datanglah untuk membebaskan dan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih ya Yesus. Di dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sapaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-14. Kita baca ayatnya yang ke-22 sampai dengan 33. Yang demikian firman-Nya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kekasih Tuhan, dalam bacaan tadi kita mencoba membayangkan bagaimana para murid yang sedang mengalami ketakutan akibat perahunya diterpa oleh gelombang besar. Ketakutan itu kian menjadi ketika Tuhan Yesus menemui mereka dengan cara yang tidak biasa, yaitu berjalan di atas air. Itu membuat mereka semakin panik, sehingga yang bisa saja dilakukan adalah berteriak. Tuhan tahu apa yang dirasakan para murid saat itu, sehingga Dia menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketakutan dan kecemasan yang dihadapi para murid adalah gambaran yang sangat manusiawi. Bila seseorang dihadapkan dengan sesuatu ancaman atas hidupnya, maka reaksinya tentu takut, panik, cemas, dan bisa saja berteriak. Namun Tuhan meminta para murid saat itu tenang. Artinya bila tenang, maka orang akan tahu siapakah yang menyerang dirinya. Katakanlah seperti itu.
Bila tenang, maka dia akan memikirkan bagaimana caranya mengantisipasi serangan atau ancaman yang datang. Bila tenang, maka dia akan bisa berpikir secara jernih untuk menghadapi setiap ancaman yang datang. Lebih dari itu, Tuhan meminta mereka tenang, seolah Tuhan mau mengatakan kepada mereka bahwa inilah aku, pandanglah aku. Aku lebih besar daripada ancaman yang sedang menyerang kamu. Aku lebih besar daripada persoalan yang sedang kamu alami. Aku Tuhan yang mengatur seluruh hidupmu. Aku Tuhan yang tahu keadaanmu sekarang. Aku Tuhan yang tahu bagaimana menyelamatkanmu. Karena itu, jangan takut. Kekasih Tuhan, nasihat Tuhan Yesus yang seperti ini ternyata gaungnya melintasi puluhan abad, bahkan ribuan tahun. Terasa masih jelas terdengar nasihat itu di telinga dan hati setiap mereka yang percaya kepadanya ketika dihadapkan dengan krisis-krisis dalam kehidupan. Para kekasih Tuhan, kalau kita cermati saat-saat sekarang ini, tidak bisa kita ingkari bahwa rata-rata manusia takut terhadap keberadaan virus corona. Takut adalah reaksi yang sangat wajar. Sebab seperti yang kami singgung, dengan rasa takut maka orang akan berupaya untuk mengantisipasi akibat-akibat yang bisa saja terjadi atas kehidupannya. Namun lebih dari itu, Tuhan meminta untuk umat beriman agar tetap tenang. Tenang dan percaya kepada kuasanya bahwa Dia akan bertindak sesuai dengan rencana dan waktunya. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Nafas manusia ada dalam tangan dan genggaman Tuhan, bukan ada dalam genggaman kuasa virus corona. Oleh karena itu, jangan takut. Sekali lagi Tuhan meminta kita untuk tetap tenang. Bukan berarti kita diam, kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi yang dimaksudkan tenang secara aktif. Ada yang harus dilakukan di dalam sikap yang tenang. Sabar dan tenang menjalani atau menjaga kesehatan. Sabar dan tenang untuk menjaga jarak. Sabar dan tenang untuk menjauhi atau tidak menciptakan kerumunan massa. Sabar dan tenang untuk menjalani proses ibadah di rumah-rumah atau di sel-sel pelayanan sampai suasananya memungkinkan beribadah di gereja, sehingga saat kita beribadah secara offline atau di gereja, kita akan melakukannya juga dengan tenang. Kekasih Tuhan, karena perkenanan Tuhan atas ibadah dan penyembahan tidak ditentukan oleh tempat atau sejumlah besar orang memuliakan Tuhan atau berdoa bersama-sama, tidak bergantung kepada alunan suara, organ dan song leader yang menyemangati warga jemaat dalam memuji Tuhan, tetapi sangat bergantung kepada bagaimana kita mampu menjaga kesungguhan dan keutuhan hati saat beribadah yang berlangsung di segala keadaan dan tempat. Kekasih Tuhan,
Bagaimana dengan perjamuan kudus pembangunan yang dilakukan secara virtual di saat ini? Jalani saja dengan tenang bahwa kesakralan perjamuan kudus bukan semata bergantung pada tempat dan dengan cara tertentu kita lakukan, tetapi lebih pada hati yang siap mengalami perjumpaan dengan Kristus, di mana di sana kita akan makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Saudara kekasih Tuhan, sehebat apapun ketakutan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh virus corona, tidak mampu menghalangi kerinduan hati umatnya untuk berjumpa dengan Tuhan dalam wujud perayaan perjamuan kudus. Selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama memasuki saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja disampaikan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ungkapkan suatu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Saudaraku, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan, Selasa 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali gereja Kristen Jawi Wetan dan membimbing perjalanan gerejanya menuju kepada kematangan kedewasaan.
Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam hidup persekutuannya maupun dalam organisasinya. Jemaat kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Saudara-saudaraku, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Jemaat memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatan ini setiap kali kamu memakannya,
menjadi peringatan akan kematianku, juga kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudaraku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya, serta berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudaraku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Semuanya telah tersedia, minumlah.
Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman-Nya yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan. Sebelumnya didasari melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam mengumpulkan persembahan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 439 bait 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ada di atas segala sejarah dan perjalanan kehidupan sebagai pribadi, kehidupan sebagai gereja, kehidupan sebagai bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan dengan firman-Mu, agar kami memiliki sikap yang tenang, percaya kepada Tuhan, serta tidak takut, karena Tuhan lebih besar dari segala keadaan, situasi, bahkan krisis yang kami hadapi dan alami. Biarlah kami semua tetap mengimani kekuatan dan kuasa-Mu, sebab hanya kekuatan dan kuasa Tuhan sajalah yang memampukan kami dalam kehidupan bergereja untuk mengemban panggilan dan pelayanan kami,
baik kehidupan sebagai pribadi maupun kehidupan dalam berjemaat. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, para pelayan-pelayan Tuhan, di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, di lingkup jemaat-jemaat, biarlah kami senantiasa disemangati oleh hikmat dan pengertian dari Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan pelayanan kami, di jemaat-jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah iman dan percaya kami pun tetap diteguhkan di tengah-tengah panggilan kehidupan kami sebagai warga masyarakat Indonesia. Mampukan kami Tuhan untuk kami pun tetap tenang dalam menghadapi setiap situasi yang kami rasakan sekarang. Karena itu kami berdoa bagi pemerintah kami dan semua elemen anak bangsa yang terus berjuang untuk memutuskan hal-hal yang terbaik bagi bangsa dan negara kami di dalam menghadapi suasana pandemi yang kami rasakan, khususnya COVID-19. Tuhan menguatkan pemerintah kami dengan seluruh kebijaksanaannya demi untuk membawa dan menyelamatkan bangsa ini ke depan. Seluruh aparat negara, seluruh komponen bangsa, biarlah kami juga diberkati Tuhan, agar kami mampu setia, loyal, dan taat untuk menopang pemerintah kami di dalam mengemban panggilan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kami selaku Gereja Kristen Jawi Wetan di saat-saat seperti ini boleh mengenang kembali peristiwa yang terjadi atas panggilan kami, terutama krisis yang terjadi di zaman penjajahan Jepang. Kami bersama belajar untuk bangkit kembali, menata diri, meneguhkan panggilan kami untuk melakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Perayaan perjamuan kudus yang kami lakukan ini biarlah semakin mengingatkan kami bahwa hanya berharap kepada Tuhan, kepada kekuatan dan kekuasaan Tuhan, kami sanggup melayani Tuhan jauh lebih baik. Terima kasih Bapak, siapkan kami semua agar biarlah melalui pelayanan perjamuan kudus ini kami semakin dimampukan untuk melihat kepada kedalaman diri kami, apa yang sudah kami lakukan untuk panggilan pribadi, keluarga maupun panggilan bergereja, sehingga oleh introspeksi itulah kami boleh lebih baik lagi dalam memenuhi setiap peran dan panggilan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami boleh pulang dengan suasana sukacita, kami pulang dengan semangat dan tekad yang baru untuk memberi yang terbaik di dalam kehidupan bergereja di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk semua peran-peran yang boleh kami lakukan di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya dan Tuhan berkenan menyempurnakannya semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengaturkan persembahan di saat ini. Tuhan Yesus menerima persembahan yang sudah kami haturkan. Biarlah melalui semua itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami pun akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kami akan memulai kehidupan
di pekan yang baru, tentunya kami merindukan kasih dan pertolongan Tuhan menyertai dan bersama kami. Kami menyadari sungguh bahwa semua yang kami lakukan di saat ini, pelayanan yang kami bangun, tentunya ada kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan kami. Kami bersama mohon ampun. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa dan sembahyang kami kepada Bapa di surga, dan juga di dalam nama itulah kami bersama-sama akan mengakhiri doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Para kekasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan yang demikian. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kidung Jemaat 440 bait yang pertama kita pujikan bagi Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya.
Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra